Pada suatu masa, di negeri Baghdad yang makmur, Raja Harun al-Rashid terkenal adil lagi bijaksana. Negeri itu damai, hingga datanglah seorang pendeta asing yang tinggi hati. Pendeta itu masuk ke balairung istana dengan jubah hitam panjang, sorot matanya tajam bagaikan elang, dan suaranya keras bagai genderang perang. Dengan dada membusung, ia berkata, "Wahai Raja, aku datang dari negeri jauh, membawa ilmu yang tiada tandingan. Tidak seorang pun dapat mengalahkan aku dalam berdebat. Jika ada yang berani, tunjukkan padaku, maka akan kupermalukan dia di hadapan tuanku." Para menteri saling pandang. Ada yang berbisik, "Celaka, orang ini sombong benar." Ada pula yang tersenyum kecut. Siapakah di negeri kita yang sanggup meladeni lidah setajam pedang itu? Raja Harun mengelus jenggotnya, tampak merenung. Dalam hatinya ia teringat pada seorang rakyat jelata yang kerap mengundang tawa sekaligus kagum dengan kepintaran yang aneh bin ajaib. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Raja pun menjawab dengan tenang, "Pendeta, di negeri ini memang banyak orang pandai, tapi hanya satu yang sanggup menghadapi keangkuhanmu. Namanya Abu Nawas. Besok akan kupanggil ia ke istana. Biarlah kau berdebat dengannya di hadapan seluruh rakyat." Mendengar itu, pendeta tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas? Bukankah ia hanya rakyat jelata yang konon lebih banyak licikan daripada kepandaian? Baiklah, Raja, panggil dia. Aku akan menunjukkan betapa rapuh akalnya itu." Suasana balairung mendadak riuh. Para hadirin berbisik-bisik membicarakan nama Abu Nawas. Ada yang berkata, "Wah, ini bakal jadi tontonan besar." Ada pula yang menyeringai, "Si pendeta itu akan tahu rasa." Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera mencari Abu Nawas. Dan begitulah, berita tentang debat besar antara pendeta angkuh dan Abu Nawas menyebar ke seluruh pelosok Baghdad. Rakyat menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, apakah si cerdik Abu Nawas akan sanggup menundukkan pendeta yang penuh kesombongan itu. Keesokan harinya, seorang pengawal kerajaan bergegas menuju rumah Abu Nawas. Rumah itu sederhana, berdinding tanah, beratap jerami, tapi selalu dipenuhi tawa anak-anak kecil yang gemar mendengarkan kisah-kisah lucu dari bibir Abu Nawas. Pengawal itu mengetuk pintu keras-keras. "Tok, tok, tok, Abu Nawas, keluarlah. Raja memanggilmu ke istana." Dari dalam terdengar suara malas Abu Nawas. "Siapa pula yang pagi-pagi sudah mengganggu nyenyaku? Aku sedang bermimpi jadi raja. Jangan-jangan panggilan ini hanya untuk membangunkanku dari nikmat tidur." Anak-anak yang duduk di serambi pun tertawa cekikikan. Abu Nawas akhirnya keluar dengan mata setengah terpejam, rambut kusut, dan wajah penuh tanda bantal. Pengawal berkata dengan serius, "Ini perintah raja, jangan kau anggap mimpi. Ada seorang pendeta angkuh menantang berdebat, dan raja ingin engkau yang menghadapinya." Abu Nawas terbelalak kaget, lalu mengelus dagunya. "Wahai sahabat, apakah engkau yakin raja tidak salah sebut? Bukankah di Baghdad ini banyak cendekiawan, ulama, dan ahli filsafat? Mengapa harus aku, si miskin yang lebih sering dipanggil untuk menghibur daripada untuk berdebat?" Pengawal tetap bersikeras. "Tidak, Abu Nawas. Raja sudah yakin hanya engkau yang mampu." Abu Nawas berpura-pura menghela nafas panjang. "Kalau begitu, barangkali raja ingin aku dijadikan bahan tertawaan. Baiklah, kalau memang harus begitu, aku akan pergi. Tapi, sampaikan pada raja, bila aku kalah, jangan hukum aku dengan cambuk. Cukuplah sediakan nasi kebuli dan segelas arak manis agar kekalahanku terasa nikmat." Pengawal melotot. Hampir saja ia menampar Abu Nawas karena berani bercanda dengan urusan serius. Namun, Abu Nawas menepuk bahu pengawal sambil terkekeh. "Jangan marah, wahai sahabat. Jika engkau marah, aku bisa-bisa kabur dan tidak sampai ke istana." Akhirnya, Abu Nawas pun berangkat menuju istana dengan langkah santai, seakan-akan ia hendak menghadiri pesta pernikahan, bukan sebuah perdebatan besar. Di istana, kabar kedatangannya membuat rakyat berbondong-bondong datang.
Pasar jadi sepi, jalan penuh sesak. Semua ingin menyaksikan bagaimana si jenaka Abu Nawas akan meladeni pendeta yang terkenal galak itu. Sementara itu, Raja Harun duduk di singgasana dengan wajah penuh harap, dan pendeta sudah menunggu dengan senyum penuh ejekan. Hari besar pun segera dimulai. Balairung istana hari itu penuh sesak. Para menteri duduk berderet, para prajurit berdiri gagah, rakyat berjubel hingga halaman. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana emasnya, memandang dengan penuh wibawa. Pendeta berdiri di tengah ruangan, wajahnya tegak bagai patung, sorot matanya menusuk ke arah Abu Nawas yang baru masuk. Abu Nawas melangkah dengan santai, sambil menggaruk kepala seolah ia baru bangun tidur. Orang-orang pun tertawa melihat gayanya yang tak resmi. Pendeta berkata lantang, "Jadi engkau Abu Nawas yang katanya pandai? Bersiaplah. Karena pertanyaan pertamaku akan menjatuhkanmu di hadapan raja dan rakyatmu sendiri." Abu Nawas menunduk sedikit, lalu menjawab ringan, "Baiklah, Tuan Pendeta. Tapi ingat, bila aku tidak bisa menjawab, jangan marah bila jawabanku malah membuatmu tertawa. Karena aku ini bukan tukang kalah, melainkan tukang kelakar." Rakyat pun terbahak-bahak. Pendeta mendengus, lalu mengangkat tangannya. "Dengarlah semua. Pertanyaanku untuk Abu Nawas, di manakah letak pusat dunia ini?" Balairung menjadi hening. Para menteri saling berpandangan, ada yang berbisik, "Pertanyaan ini sulit. Tak seorang pun tahu persis letaknya." Pendeta tersenyum penuh kemenangan. "Nah, jawab wahai Abu Nawas. Bila engkau benar pandai, sebutkanlah letak pusat dunia." Abu Nawas menghela nafas, melangkah maju, lalu menancapkan tongkatnya ke lantai balairung. "Inilah pusat dunia, tepat di ujung tongkatku ini." Pendeta terkejut. "Apa buktinya?" Abu Nawas menatapnya tenang, lalu berkata, "Kalau engkau tidak percaya, bawalah tali pengukur sepanjang dunia, dan buktikanlah sendiri. Kalau engkau bisa menunjukkan tempat lain yang lebih tepat dari ini, aku akan mengaku kalah." Rakyat sontak tertawa terbahak-bahak. Raja Harun menepuk pahanya, hampir terjungkal dari singgasana karena geli. Pendeta merah padam. Ia menggertakkan giginya. "Baiklah, Abu Nawas, engkau boleh lolos kali ini. Tapi tunggu, aku akan memberikan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Jangan kau kira bisa selalu mengelak dengan kelicikanmu itu." Abu Nawas mengangkat alisnya sambil tersenyum. "Oh, tenang saja Tuan Pendeta. Lidahku memang licik, tapi licikku halal. Tidak seperti sombongmu yang membakar telinga kami semua." Balairung kembali bergemuruh oleh tawa. Pendeta makin kesal, tapi perdebatan baru saja dimulai. Setelah dipermalukan dengan jawaban tongkat Abu Nawas, wajah pendeta berubah merah padam bagaikan udang rebus. Ia menggertakkan gigi, sementara rakyat tak henti-hentinya tertawa. Dengan suara lantang ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kau memang licik. Tapi dengarlah pertanyaanku yang kedua. Jika kau bisa menjawab, aku akan angkat topi. Tapi bila tidak, aku akan menertawakanmu seumur hidupmu." Abu Nawas menguap sambil duduk bersila di lantai balairung. "Silakan, Tuan Pendeta. Tapi jangan sampai pertanyaanmu membuatku ngantuk. Sebab kalau aku tertidur, bukan engkau yang mengalahkanku, melainkan bantal imajinasiku." Rakyat terbahak. Pendeta makin gemetar menahan amarah. Lalu pendeta mengajukan pertanyaan dengan wajah penuh kemenangan. "Katakan, berapa jumlah rambut di kepalamu, wahai Abu Nawas?" Semua hadirin terdiam. Pertanyaan ini jelas mustahil dijawab. Para menteri berbisik, "Wah, tamatlah riwayat Abu Nawas kali ini." Namun Abu Nawas dengan tenang menggaruk kepala, lalu menjawab lantang, "Jumlah rambut di kepalaku sama dengan jumlah janggutmu, ditambah 1 helai." Pendeta terbelalak. "Mana buktinya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Buktinya mudah. Mari kita hitung bersama. Bila jumlah janggutmu lebih sedikit, berarti perkataanku benar. Bila lebih banyak, berarti engkau berbohong karena selama ini engkau tidak pernah menghitungnya."
Raja Harun terbahak-bahak. Menteri-menteri pun terguling menahan tawa. Rakyat bersorak. Hidup Abu Nawas. Hidup kelicikan yang benar. Pendeta mulai kehilangan akal. Ia merasa semua jawabannya diputar balik oleh Abu Nawas. Dengan suara bergetar ia menghardik. Baik, pertanyaanmu ku jawab dengan pertanyaan baru. Abu Nawas, di manakah letaknya surga dan neraka? Suasana Balairung kembali hening. Semua menunggu. Abu Nawas berdiri perlahan, lalu menunjuk ke wajah pendeta. Surga itu di wajah orang yang tersenyum, neraka itu di wajah orang yang selalu murka. Lihatlah, wajahmu penuh api amarah, itulah nerakanya. Seketika rakyat berteriak gembira. Raja hampir terjungkal dari singgasananya karena tertawa terbahak-bahak. Pendeta kini benar-benar gemetar. Tangannya mengepal, wajahnya memerah, seakan hendak meledak. Kau mempermainkanku, Abu Nawas. Tapi Abu Nawas hanya menunduk hormat pada raja, lalu berkata dengan nada main-main. Bukan aku yang mempermainkan, Tuan Pendeta. Engkau sendirilah yang mempermainkan dirimu dengan kesombongan. Balairung istana kini benar-benar riuh. Ada yang terpingkal, ada pula yang sampai mengusap air mata karena terlalu banyak tertawa. Namun satu orang tak bisa tertawa sedikit pun, si pendeta. Wajahnya kian muram, janggutnya bergetar, dan urat lehernya menegang. Dengan suara berat ia berteriak, "Cukup sudah kelicikanmu, Abu Nawas. Sekarang aku akan memberikan pertanyaan yang tak mungkin dapat kau jawab. Jika kau kalah, bersujudlah kepadaku di hadapan raja dan rakyat." Abu Nawas mengangguk ringan sambil mengikat sorban di kepalanya, seolah hendak berperang. Silakan, Tuan Pendeta. Tetapi bila engkau yang kalah, jangan marah bila rakyat menjadikanmu bahan ejekan. Pendeta maju selangkah, lalu berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, apakah yang lebih dahulu diciptakan, ayam atau telur?" Para menteri ternganga. Pertanyaan itu pelik. Bahkan hingga zaman kini orang masih suka memperdebatkannya. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas diam sejenak, lalu berdiri tegap. Tentu saja ayam yang lebih dahulu diciptakan. Pendeta menyeringai. Apa alasannya? Abu Nawas tersenyum licik, lalu menjawab, "Jika telur diciptakan lebih dahulu, siapakah yang akan mengeraminya? Apakah engkau yang akan duduk mengerami telur itu? Tidak. Maka jelaslah, ayam mesti diciptakan dulu untuk menetaskan telur." Balairung bergemuruh oleh tawa dan sorak-sorai. Raja Harun hampir jatuh dari singgasananya karena gelinya. Pendeta terdiam sesaat, lalu buru-buru mengganti serangan. "Baiklah, jika kau bisa menjawab itu, maka jawab pula, berapa jarak antara langit dan bumi?" Suasana kembali hening. Semua orang menahan napas. Abu Nawas melirik langit, lalu menunduk ke tanah, dan menjawab dengan tenang. Jaraknya hanyalah setebal doa. Bila doa naik, langit dekat. Bila hati keras, langit jauh. Raja Harun menepuk tangan sambil tertawa. Rakyat berteriak-teriak kegirangan. "Hidup Abu Nawas! Hidup Abu Nawas!" Pendeta kini benar-benar kebingungan. Setiap pertanyaan yang ia anggap mampu menjatuhkan lawan, justru berbalik menjerat dirinya sendiri. Wajahnya pucat, peluh menetes dari dahinya. Ia sadar bahwa logika Abu Nawas memang tak bisa dilawan dengan kesombongan. Namun pendeta masih enggan menyerah. Dengan suara parau ia berkata, "Tunggu, Abu Nawas. Aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Bila engkau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Tapi bila engkau gagal, maka engkau harus meninggalkan negeri ini." Rakyat bersorak. Raja Harun menoleh penuh minat. Semua menunggu pertanyaan terakhir itu. Pendeta menarik napas panjang, menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang penuh dendam. Ia merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk menjatuhkan lawannya. Dengan suara lantang ia berkata, "Abu Nawas, katakan padaku, di manakah wajah Tuhan? Jika engkau benar-benar pandai, tunjukkanlah sekarang juga." Balairung seketika sunyi. Rakyat terdiam.
Para menteri menunduk. Raja Harun sendiri tertegun. Pertanyaan itu bukan hanya pelik, tetapi juga berbahaya. Pendeta tersenyum sinis, merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tak akan bisa lolos. Namun Abu Nawas, dengan tenang, mendongakkan kepalanya. Ia berjalan mendekati pendeta, lalu menunjuk dengan jarinya ke wajah sang pendeta sendiri. Wajah Tuhan ada di balik wajah siapa saja yang bersih dari kesombongan. Tapi sayang, pada wajahmu aku tak menemukannya, karena penuh dengan angkuh dan amarah. Rakyat bergemuruh. Ada yang tertawa keras, ada yang bersorak. Benar, benar kata Abu Nawas. Pendeta terperangah. Lidahnya keluh, wajahnya pucat. Raja Harun menepuk pahanya sampai berguncang singgasana. Hahaha, Abu Nawas, engkau memang tiada banding. Jawabanmu bukan hanya cerdas, tapi juga penuh makna. Pendeta, engkau datang dengan kesombongan, dan kini engkau pulang dengan malu besar. Rakyat bersorak kegirangan. Hidup Abu Nawas, hidup kecerdikan. Pendeta menundukkan kepala. Tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Dengan langkah tertatih, ia meninggalkan istana, disertai ejekan kecil dari rakyat yang menonton. Sementara itu, Abu Nawas berdiri santai, lalu berkata dengan nada jenaka, "Wahai Baginda, sekarang jelaslah bahwa yang paling berbahaya bukanlah pertanyaan sulit, melainkan hati yang penuh kesombongan. Adapun aku, hamba tak lebih dari orang biasa yang pandai membalikan logika dengan sedikit bumbu kelakar." Raja tertawa besar, lalu memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah berupa emas dan kain sutra. Demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan dan kerendahan hati mampu menundukkan kesombongan, bahkan dari seorang pendeta yang merasa paling pintar sekalipun. Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad selalu mengenang perdebatan besar itu sambil berkata, "Jika engkau ingin mengalahkan Abu Nawas, bersiaplah, karena justru engkaulah yang akan terjebak oleh logikanya sendiri."